Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Tirto Suwondo. Yang saya hormati Ketua Umum Guru Mengajar untuk Nusantara, Bapak Sri Wahono, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Instruktur Kelompok Dikdar 3 di Ponegoro, Bapak Muhammad Samsuri SDD. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu beserta Pikon yang hadir di room saya ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmat pada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada hari ini, Rabu 1 Juli 2020, kita dapat bertemu dalam kegiatan ini untuk menyimak pemaparan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kegiatan presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan petugas pada kegiatan Pikon ini. Yang pertama, saya sendiri, Istiana Herawati, dari SMA Negeri 1 Wanasari Brebes selaku host. Yang kedua, Bapak Isbudin, Sarjana Perikanan, dari SMK Negeri 8 Bulukumba selaku moderator. Dan yang ketiga, Ibu Anissa Maroh, SPD, dari SMA Negeri Karangtengah Demak selaku presenter. Sebelum kita mulai presentasi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya room saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Isbudin selaku moderator. Kepada Pak Isbudin, saya persilakan. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat Nusantara? Alhamdulillah, Yesus kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan dan kekuatan hingga pada room ini kita bisa kembali bertemu, dan tak lupa pula kita jadikan selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi suatu bersama. Baiklah Bapak Ibu guru hebat Nusantara, di kali ini saya bertugas sebagai moderator. Pada room ini yang akan membawakan materi atau sebagai presenter adalah Puan Samar SPD. Sebelum saya persilahkan kepada Ibu Anis Samara, saya bacakan biodata beliau. Nama Anis Samara SPD. Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. Please announce yourself. 04 Banyak Kayu, Wetan, Jawa Tengah. Riwayat pendidikan. Bentar ini kok ada itu ya Pak. Ini mungkin Pak Isbudin dekat laptop ya Pak? Tidak Bu. Oh ya, tidak. Berarti mungkin Bu Anis. Ya, tolong dijauhkan dari laptopnya Bu Anis. Atau untuk peserta lain yang belum. Tinggal ini ada Bu Anis. Anis yang sama ini. Monggo Pak Ibu dilanjutkan. Baiklah, saya akan bagaimana biodata Please announce yourself. Riwayat pendidikan. S1 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kupgri Semarang. Pengalaman mengajar. Muted. 1 SMP Negeri 3 Guntur Demak tahun 2001 sampai 2016.
Dua, SMA Negeri 1 Karangtengah Demak, tahun 2016 sampai sekarang. Nah, materi yang akan disampaikan adalah tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, materi ini sangat menarik ya Bapak Ibu guru hebat. Kenapa saya katakan menarik? Karena dengan mengetahui surat lamaran, maka memudahkan untuk pelamar pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaannya. Nah, seperti apa cara membuat surat lamaran yang baik, benar, dan menarik? Maka akan dibahas tuntas oleh pemateri kita, yaitu Bu Anis Samara. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Anis Samara untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isbudin selaku moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Bapak Dr. Tirto Suwondo, yang kami hormati Ketua Umum Diklat Guru Mengajar Nusantara Bapak Triwono SPD, yang kami hormati Instruktur Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara Bapak Muhammad Samsur SPD, yang kami hormati tim kelompok kami Bapak Isbudin yang selaku host dan selaku moderator dan Ibu Siana selaku host yang tak ambil-ambilnya berjuang untuk mencapai tujuan kita bersama, dan yang saya hormati dan yang berbahagia Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Ngajar untuk Nusantara yang hebat. Saya terima kasih Bapak Ibu berkenan bergabung di kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan materi kali ini yaitu tentang surat lamaran pekerjaan yang ada di materi kelas 12 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika dan unsur kebahasaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah jenis surat pribadi resmi yang berisi permohonan pekerjaan kepada kantor atau perusahaan atau instansi tertentu. Kenapa di situ dikatakan jenis surat pribadi resmi? Bisa dikatakan surat lamaran pekerjaan itu adalah bersifat semi. Semi itu pribadi karena yang menulis itu dari diri seseorang. Bisa dikatakan resmi karena surat lamaran itu harus mengacu pada kriteria atau aturan-aturan yang sudah dilakukan atau yang sudah ditentukan. Makanya dikatakan surat lamaran pekerjaan itu merupakan jenis bentuk semi resmi. Bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan bisa dikatakan baik dan lengkap jika sistematika itu semuanya ada di situ. Apa saja? Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Yang kedua hal dan lampiran. Yang ketiga alamat yang dituju. Yang keempat salam pembuka. Yang kelima pembuka surat. Yang keenam isi surat meliputi identitas pelamar dan lampiran. Yang ketujuh penutup surat. Yang kedelapan salam penutup, dan yang terakhir nomor 9 adalah tanda tangan si penulis atau si pelamar dan nama jelas pelamar. Adapun unsur kebahasaan yang harus diperhatikan agar surat lamaran pekerjaan itu menjadi baik dan benar, maka yang harus diperhatikan adalah yang pertama sapaan atau kata ganti, yang kedua pilihan kata atau struktur kalimat, yang ketiga ejaan.
Adapun tata cara penulisan sistematika surat lamaran pekerjaan, unsur yang pertama tempat dan penanggalan surat. Penulisannya adalah setelah penyebutan kota atau tempat penulisan surat, maka harus diberi tanda baca koma. Setelah itu penulisan tahun tidak boleh ada penulisan tanda baca apapun di akhir tahun. Contoh, Demak, koma 21 Januari 2020 tanpa diakhiri dengan titik. Kemudian unsur yang kedua, alamat yang dituju. Alamat yang dituju merupakan alamat di mana surat itu ditujukan kepada siapa. Penulisannya, jika itu sebuah perusahaan, nama alamat, maka penulisannya menggunakan kata YTH, dilanjutkan dengan tanda baca titik. Kemudian kalau itu sebuah PT menggunakan huruf kapital, tidak boleh ada tanda baca titik di akhir kalimat, di akhir katanya. Pada penulisan jalan juga tidak boleh disingkat dengan JLN, tetapi ditulis JAL. Contoh bisa diperhatikan, YTH titik Kepala Bagian Personalia PT Indo Sukses Jalan Jenderal Sudirman nomor 3. Unsur selanjutnya salam pembuka. Salam pembuka bisa menggunakan salam yang secara umum yaitu dengan hormat jika instansi itu merupakan bisa menggunakan kata assalamualaikum. Penulisannya dengan hormat, huruf D-nya besar, kemudian diakhiri dengan tanda koma. Kemudian pembuka surat. Pembuka surat. Penggunaan kata ganti saya. Hindarilah menggunakan kata ganti kami karena kita menulis atas nama pribadi. Pembukaan pada surat, karena surat ini ditulis berdasarkan iklan, maka pembukaan harus berisi rujukan. Tetapi jika kalimat pembuka itu tidak berdasarkan iklan atau berdasarkan inisiatif sendiri, maka tidak perlu dicantumkan sumber iklannya. Kemudian identitas pelamar. Identitas pelamar, penulisannya, perinciannya pada kata nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, status perkawinan, atau pendidikan terakhir, itu menggunakan huruf kecil karena tidak di awal kalimat. Kemudian penulisan nama sesuai dengan ejaan yang baku. Nama setiap awal katanya besar, tempat tanggal lahir juga begitu, Demak misalkan D-nya besar, koma 22 Agustus, nama bulan juga besar. Kemudian lampiran sebagai bahan pertimbangan, maka surat lamaran pekerjaan haruslah memiliki lampiran karena lampiran itu merupakan syarat sebagai referensi untuk bisa dipertimbangkan diterima atau tidak surat lamaran tersebut. Contohnya, sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan titik 2, 1 daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat, dan seterusnya sesuai yang diinginkan perusahaan atau instansi tersebut. Kemudian penutup surat. Penutup surat disertai hormat serta tanda tangan pelamar. Adapun penutup surat yang lazim adalah seperti di bawah ini. Penutup surat biasanya berisi ucapan terima kasih dan harapan.
Contoh, besar harapan saya untuk diberi kesempatan wawancara dan dapat menjelaskan lebih dalam mengenai diri saya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Itu kalimat penutup surat. Kemudian di akhirnya salam penutup. Ada kalimat penutup surat, ada salam penutup. Bentuknya adalah hormat saya. Tulisannya huruf awalnya menggunakan huruf kapital, diakhiri tanda koma, tanda tangan dan nama jelas. Itu materi surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang kita mencoba untuk latihan. Latihan dulu apa pertanyaan dulu ini? Pertanyaan mungkin Bu, baru kita masuk latihan. Oh iya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, mungkin saya kembalikan dulu ke moderator atau latihan dulu ini moderator. Istiana. Pertanyaan dulu Bu, kan sudah ini ya sudah ada masuk pertanyaan. Oh, pertanyaan dulu, monggo. Ya, baik itulah tadi pemaparan materi dari Ibu Anissa Marok yang cukup sangat jelas dibahas bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang mengganjal di pikiran Bapak Ibu sekalian tentang hal-hal yang belum ada bisa masuk di surat lamaran ini. Jadi ada chat ini dari Ibu Istiana. Bu Anis, pertanyaannya, kalau ada pengalaman kerja sebelumnya, ya halo. Kalau ada apa-apa diulang, mohon maaf, pertanyaannya tidak terdengar, mohon maaf. Kalau misalnya sudah ada pengalaman kerja Bu, di bagian mana dituliskan? Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik dan bagus. Kalau ada kita sudah pernah bekerja atau pengalaman kerja, maka bisa dilampirkan di dalam lampiran. Tadi kan lampiran ada pendidikan terakhir, ada ijazah, ada KTP mungkin. Nah, itu bisa dimasukkan lembar daftar pengalaman bekerja. Oh ya Bu, jadi dia ditempatkan di satu tempat yang di lampiran atau bagian belakang surat itu ya Bu? Iya, syarat itu, syarat lampiran, dimasukkan ke dalam syarat lampiran yang disertakan. Saya kembalikan ke Ibu Anis, bagaimana? Bu Istiana. Bu Anis, ya Ibu Istiana, maaf. Ibu Istiana. Cukup mungkin, cukup iya. Terima kasih jawabannya. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, jadi bisa juga langsung disampaikan. Silakan diaktifkan mode. Ada? Kalau tidak ada, kita sambil menunggu pertanyaan ya Pak. Latihan dulu. Ya, sambil menunggu pertanyaan kita masuk latihan Bu. Silakan. Oke, coba kita latihan dulu. Di situ ada contoh klan di samping kiri. Kemudian pembukaan surat lamaran kerja yang paling tepat dengan iklan di samping adalah titik-titik A. Iklannya saya bacakan dulu ya. Kemungkinan tidak kelihatan dari situ. Oh ya Bu. Tantangan karir PT Garuda Nusantara membutuhkan tenaga
Pembukuan syarat sarjana, 2 pengalaman kerja minimal 2 tahun, 3 domisili di Jakarta. Lamaran bisa dilayangkan ke PT Garuda Nusantara, Jalan Garuda, Jakarta Pusat. Jadi yang paling tepat adalah A. Bersama ini saya melamar pekerjaan sesuai dengan yang Bapak ikhlaskan. B. Dengan ini saya mengajukan lamaran kerja. C. Berdasarkan iklan yang Bapak beritahukan, saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut. D. Berdasarkan lowongan kerja yang Bapak iklankan untuk tenaga pembukuan, dengan ini saya mengajukan lamaran untuk mengisi lamaran tersebut. E. Sesuai dengan iklan yang Bapak tawarkan, dengan ini saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut. Jawabannya adalah yang betul. Jawabannya adalah B. Iya, ya, betul. Kemudian yang kedua, perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah surat akan dikirimkan ke alamat PT Astra Motor Jalan Kramat Raya nomor 132 Jakarta 00545. Cara penulisan alamat surat yang benar adalah nanti direkapi PT Astra Motor Kramat Raya 132 Jakarta 10453. B. PT Astra Motor Jalan Kramat Raya 132 Jakarta 10453. C. Kepada PT Astra Motor Jalan Kramat Raya 132 Jakarta 10545. D. PT Astra Motor Jalan Kramat Raya 132 Jakarta 10545. E. PT Astra Motor Jalan Kramat Raya 132 Jakarta 10545. Jawabannya adalah yang B. Akan perhatikan petunjuk kuis, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Setiap ini akan dapat suaranya putus-putus nih. Ya, suaranya Bu Anis. Suaranya Bisa Sudah jelas sekarang. hindari dalam penulisan surat lamaran pekerjaan sebagai berikut, kecuali A. Terdapat gambar dan pernak-pernik, B. Menggunakan bahasa baku, C. Bahasa yang digunakan bertele-tele, D. Tulisan menggunakan tinta warna-warni, E. Menggunakan kertas warna-warni. Yang betul adalah B. D. Dan bahasa baku. Ya. Betul, pintar. Berikut fungsi pria dalam surat lamaran pekerjaan, kecuali A. Menunjuk bagi petugas surat pencatatan, B. Menunjuk intisari surat, C. Petunjuk pengiriman surat, D. Petunjuk bagi petugas pengarsipan, E. Referensi. Yang betul adalah sebagai apa itu surat lamaran pekerjaan perihal dalam bagian perihal? Referensi. Sebagai Mungkin ya Bu. referensi. Nah, yang betul adalah C. Kemudian penulisan alamat surat yang tepat. YTH titik Agus Mulyadi Jalan WR Supratman 63 Bandung. B. Kepada yang terhormat Agus Mulyadi Jalan WR Supratman 63 Bandung. C. Kepada yang terhormat Agus Mulyadi JL WR Supratman 63 Bandung. D. Kepada Agus Mulyadi Jalan WR Supratman 63. D. Kepada YTH Agus Mulyadi Jalan WR Supratman 63 Bandung. Jawabannya yang betul penulisannya adalah A. 100. Kemudian quiz keempat, perhatikan kalimat di bawah ini. Berdasarkan surat lamaran pekerjaan yang saudara kirim, kami beritahukan bahwa saudara diterima untuk bergabung dengan perusahaan kami. Kalimat di atas merupakan bagian dari A. Pembukaan surat balasan pekerjaan, B. Balasan surat lamaran pekerjaan,
C. Penutup surat balasan pekerjaan. D. Isi balasan surat lamaran pekerjaan. E. Ucapan selamat dari perusahaan. Jawabannya adalah D. Isi balasan. D. Yang kelima, cermatilah kutipan penutup surat berikut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki penutup surat tersebut adalah atas perhatian Bapak, ucapkan terima kasih banyak. B. Atas perhatian, saya tak lupa mengucapkan terima kasih. C. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. D. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. E. Atas perhatian, diucapkan terima kasih kepada Ibu. Yang betul adalah D ya. Nah, sementara nilai masih di bawah KKS. masih bisa dipelajari lagi. Mungkin ada pertanyaan? Ya, kita kembali ke pertanyaan. Ada ini Bu dari Bapak Aris Munandar. Ya, saya akan bacakan. Ya. Kalau ada iklan lowongan kerja, alamatnya tidak ada, hanya iklan nomor, misalnya 657990 Jawa Pos. Bagaimana cara menulis alamatnya? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jika tidak ada alamat secara lengkap, nama PT atau jalan, itu biasanya misalkan sini ada kirim alamat ke PO Box 15.000 JKT Jakarta Selatan, misalkan seperti itu menggunakannya kata kepada, tidak YTH. Kepada langsung alamat. Kalau iklannya kok tidak ada alamatnya, berarti ya iklan itu tidak memenuhi tahapan unsur-unsur iklan. Atau kalau di situ tertera kontak, nanti bisa ditanyakan sebelum kita menulis surat tersebut mengenai alamat yang kita tuju. Begitu, Pak Aris. Ya, jadi jawabannya Pak Aris tidak perlu dituliskan YTH, jadi langsung kepada. Ya, tidak perlu dituliskan YTH itu jika yang dituju itu seseorang, misalkan pimpinan, kepala sekolah atau direktur begitu. Tapi kalau hanya alamat, menggunakannya kata kepada. Ibu Stiana, mohon dimut. Iya, sebentar. Ya. Ya, sudah, monggo. Ya, bagaimana Lanjut, Bu. Pak Aris? Monggo. Sudah jelas? Mungkin ada lagi dari Bapak yang Ibu. dimasukkan pertanyaannya itu karena suaranya Pak Isbudin tuh mengklep-mengklep. Jaringan ya, masalah jaringan ya. Apakah betul yang ditanyakan seperti itu? Iya, memang betul yang ditanyakan itu, Bu. Yeah. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin menanyakan tentang pembuatan surat lamaran. Ya. Oh, ini ya, sepertinya Pak Aris mau itu. Sebentar. Sebentar. Saya itu kan Pak Aris. Aktifkan mic-nya. Ya. Ya, monggo Pak Aris. Ya, silakan Pak Aris disampaikan langsung. Terima kasih. Memang kesulitan ya kalau tidak ada alamatnya. Tapi kalau misalnya cukup dengan seperti yang tadi cuma 657900 ya Jawa Pos. Itu pengalaman kami biasanya menggunakan langsung ini kan sebenarnya di PO Box ini di kantor pos. Jadi misalnya kepada yang terhormat pemasang iklan atau post office PO Box 6579 gitu, jawab pos pemasang iklan nomor ini, lalu di bawahnya jalan, kalau Jawa Pos di Surabaya jalan
Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani, Jawa Pos, PT Jawa Pos Indonesia, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Jadi di atasnya pemasang iklan, atau kalau dalam bahasa Inggris advertiser mungkin, pemasang iklan. Jadi pemasang iklan 657990, ya, pemasang iklan ini. Lalu PT Jawa Pos, alamat Jawa Posnya, saya kira begitu Ibu ya. Nah. Ya, terima kasih. Ya. Ya, mungkin Ibu Anis ada tanggapan balik. Ya. Ya, betul Bapak. Yang penting intinya penulisannya itu jika di situ tertera hanya alamat, ya menggunakannya kata kepada. Kalau penulisan alamat ditujukan kepada pimpinannya seseorang, maka harus diberi kata YTH. Perbedaannya hanya itu. Kalau misalkan kalau yang tadi kan yang ditujukan kepada pemasang iklannya, berarti kan di situ memang identitasnya tidak dicantumkan secara jelas, bisa saja, tapi menggunakannya kata kepada. Kalau yang ditujukan itu sebuah alamat, perbedaannya hanya itu. Terima kasih Pak Aris pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, kalau ini tadi kalau misalnya ya. Terima kasih Pak Aris pertanyaannya, mungkin ya. Ada pertanyaan lagi Pak Aris, bisa sharing. Bagaimana Pak Aris? Antara pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Sam nih. Mau tanya Ibu Pak Sam. Terima kasih Pak Sam, selamat datang. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Oke. Wah, terima kasih Pak Sam, selamat datang. Mau tanya ini Bu. Luar biasa, sebuah penghargaan nih. Monggo, Oke, boleh boleh Pak Pak Sam. Sam. Silakan Pak Sam. Kapan kita menggunakan istilahnya Bapak? Ya, biasanya kan terima kasih atas perhatian Bapak atau kepada yang terhormat Bapak siapa. Padahal kadang-kala kita tidak tahu yang di sana itu yang kita tuju itu Bapak atau Ibu, itu kadang-kala nggak tahu. Nggih. Itu bagaimana, Bu? Oke. Ya, atau memang kalau tidak ditambah itu kadang-kala rasanya itu seperti tidak menghormati. Tapi kalau kita tambah kadang-kala mungkin khawatir nak keliru. Gimana ya? Keliru ya. Iya. Mau dituju ternyata Bapak. Ya, monggo. Ya, terima kasih Pak Sam, pertanyaannya yang sangat bagus, yang ini juga sering ditanyakan kepada siswa juga. Biasanya kalau kita tidak tahu pasti, itu biasanya langsung jabatan, misalkan yang terhormat Direktur PT Nusantara, gitu. Kalau misalkan kita tidak tahu pasti, jadi menggunakan titel jabatan dengan sapaan itu tidak boleh. Contoh, Bapak Direktur atau Ibu Kepala Sekolah. Nah, itu tidak diperkenankan dalam aturan bahasa Indonesia. Kalau menggunakan jabatan tidak dicantumkan nama sapaan. Jadi misalkan Direktur PT Nusantara Sakti. Kalau misalkan kita tidak tahu pasti, ya alangkah baiknya tidak dicantumkan, hanya menyebutkan ITH Kepala atau Direktur PT Nusantara Sakti. Tapi kalau sudah tahu pasti, maka menyebutkannya yang terhormat Direktur PT Nusantara Sakti, misalkan Bapak siapa. Jadi kata Bapak atau Ibu itu harus disertai nama, bukan jabatan. Misalkan saya yang terhormat Bapak Instruktur misalkan. Nah, itu tidak tepat. Yang tepat ya, yang terhormat Kepala Balai Bahasa Bapak itu Bapak Dr. Tirto Suwondono. Seperti itu Pak Sam penjelasannya. Berarti ya, jadi ya silakan Pak. Penggunaan Bapak atau Ibu itu mengikuti nama gitu. Berarti bukan orang, tidak boleh ya. menggunakan
mengikuti istilahnya maksud saya mendahului jabatan itu nggak boleh. Jabatan tidak boleh. Harus mendahului namanya. Iya. Iya. Makanya kan sering nyebutkan misalkan yang terhormat Ketua Umum Diklat, bukan yang terhormat Bapak Ketua Umum. Contohnya seperti itu. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Bapak, tidak yang terhormat Bapak Kepala Balai Bahasa. Pak Sam, bagaimana penjelasan saya? Cukup sangat jelas sekali. Terima kasih. Sam. Ya, sangat jelas sekali penjelasan ya, dari mungkin dan saya juga baru tahu itu bisa ini, digunakan mungkin tidak hanya pada bentuk surat lamaran pekerjaan. Rewon? Berarti selama ini salah ya Bu ya? Salah kaprah. Salah kaprah. Yang seperti apa Bu bentuknya yang salah kaprah? Maksudnya yang panjenengan sampaikan tadi berarti kepada yang terhormat Bapak Direktur namanya disebutkan itu berarti hanya salah satu ya? Iya, iya. Harus ke apa jabatan, terus kalau nama berarti diikuti nama, diikuti orangnya, nama orangnya. Terima kasih Bu Istiana. Yes, ini Bu Anis. Ibu Anis. Ibu Anis, Bu Nunung. Iya. Jadi saya juga baru tahu ini Bu. Itu kan sering tau menyebut misalkan Bapak Camat, Bapak Lurah. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, iya. Mungkin itu ada Bapak dari Ibu masih dari oh, ya, ada pertanyaan chat. itu. Iya. Standar penulisan lamaran, Bu. Jadi apa saja standar penulisan lamaran? Iya. Pertanyaannya apa, Pak? Apa saja standar penulisan lamaran? Halo. Ya. Standar penulisan lamaran, Bu. Oh, standar penulisan surat lamaran. Iya. Standarnya ya? Oke. Iya, Bu. Ya. Penulisan surat lamaran. Penulisan surat gimana? Biasanya. Penulisan surat lamaran itu biasanya kalau tidak ada ketentuan dari pihak yang meminta, itu biasanya kan tulisan tangan sendiri. Tulisan tangan sendiri. Karena tulisan tangan sendiri, maka dari segi tulisan harus jelas. Kemudian tidak ada coret-coretannya. Kemudian misalkan tinta ya berwarna hitam. Dari segi struktur kalimat ya tadi saya sampaikan struktur kalimat meliputi pilihan sapaan, pilihan tanda baca, itu harus betul. Bagaimana dengan kata sapaan misalkan gimana? Bagaimana dengan sistematika surat lamaran itu harus ada semua ya? Ya, sistematikanya itu meliputi 9 unsur tadi yang harus ada. 9 unsur sistematika tadi mulai dari tempat tanggal pembuatan surat, itu penulisannya harus benar, kalau nama kota harus menggunakan huruf kapital, terus setelah tempat tanggal pembuatan surat tidak ada akhiran titik, nah itu salah satu bentuk yang harus diperhatikan. Kemudian kata hal, titik 2 misalkan kenapa harus ada halnya, karena itu merupakan isi dari surat. Jadi orang tahu ini tentang apa, oh tentang lamaran pekerjaan. Misalnya kan ada hal titik 2 misalkan pengambilan raport. Nah dari segi hal itu sudah bisa mewakili seluruh isi surat lamaran pekerjaan tersebut. Kemudian lampiran juga seperti itu. Lampiran titik 2
misalkan 4 lembar itu dari mana? 4 lembar itu dari berkas yang dilampirkan. Kalau berkasnya yang dilampirkan 4, misalkan ijazah, transkrip nilai, fotokopi KTP, pas foto ukuran 4x6, berarti itu 4 lembar. Itu artinya ketika ada orang meneliti dari surat lamaran pekerjaan sudah tahu, oh yang dilampirkan itu jenisnya 4. Jangan sampai tulisannya 4 tapi berkasnya 7, atau sebaliknya yang ditulis lampirannya 7 lembar yang ternyata yang disertakan hanya 4. Nah, itu juga kurang sinkronnya antaranya tulisan dengan isi.